Haji Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie merupakan Presiden Indonesia ketiga yang menjabat sejak 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Sebelum memasuki dunia politik, Bapak Habibie dikenal luas sebagai sosok yang memiliki banyak prestasi. Selain berhasil menyelesaikan jenjang kuliah doktoral di Jerman dengan predikat cum laude, beliau juga menemukan teori Craig yang banyak dipakai oleh perusahaan maskapai penerbangan dunia. Bapak Habibie dikenal gigih dalam merancang lompatan pencapaian Indonesia melalui riset dan teknologi. Hal ini dibuktikan dengan suksesnya pendirian PT IPTN yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia, yaitu industri pesawat terbang pertama di Indonesia. Dari berbagai prestasi membanggakan dan sikap perilaku Bapak Habibie, banyak hal yang dapat dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ulasan mengenai keteladanan Bapak Habibie sebagai tokoh yang senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai aneka. Krisis ekonomi tahun 1998 membuat perekonomian Indonesia terpuruk. Namun, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, dalam kurun waktu 17 bulan, Indonesia kembali pulih perekonomiannya. Hal ini merupakan salah satu keberhasilan beliau dalam menjalankan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kecerdasan, totalitas, dan tanggung jawab B.J. Habibie telah diakui oleh seluruh dunia. Beliau juga merupakan orang Asia pertama yang mengetahui teknologi Jerman. Karena beliau mengetahui rahasia tersebut, beliau pernah ditawari pemerintah Jerman dengan status warga negara kehormatan. Namun beliau menolak karena rasa cinta yang sangat besar terhadap tanah air Indonesia. Beliau mengatakan, sekalipun aku menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka aku akan robek paspor Jerman ini dan aku akan pulang ke Indonesia. Setelah melepaskan jabatan, posisi dan kedudukan terhormatnya di Jerman, B.J. Habibie pun mulai mengembangkan industri dan lembaga strategis hingga akhirnya lahir perusahaan milik pemerintah seperti PT Dirgantara Indonesia, Batan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, serta PT Pindad. Semua itu dilakukan Habibie demi memberi sumbangsi ilmu dan teknologi pada bangsa ini. Untuk menekankan nilai etika publik pada tokoh B.J. Habibie, saya akan mengambil contoh sebuah berita mengenai lengsernya B.J. Habibie pada tahun 1999. Saat dilengserkan oleh MPR, Presiden ketiga Republik Indonesia justru mendoakan seluruh aparat yang ada di Indonesia memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah dengan tenang dan bijaksana, serta mendoakan Presiden terpilih yang selanjutnya. Beliau menerima keputusan MPR dan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya, di mana itu adalah salah satu nilai etika publik. Undang-Undang Kebebasan Pers tahun 1999 yang disahkan oleh Bapak B.J. Habibie menandakan bahwa beliau telah mengimplementasikan nilai dasar etika publik, yakni meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis. Melalui pers, komunikasi antara pemerintah dan rakyat menjadi lebih terbuka, suara rakyat menjadi lebih terdengar, dan kebijakan pemerintah menjadi lebih mudah diakses oleh rakyat. Nilai komitmen mutu yang dapat kita teladani dari sosok B.J. Habibie adalah inovasi. Inovasi yang telah dilakukan oleh B.J. Habibie diantaranya adalah penemuan teori Craig pada pesawat terbang. Yang kedua, Habibienomics. Salah satu cara yang dilakukan oleh B.J. Habibie agar ekonomi Indonesia kembali bergeliat di saat krisis moneter 98 adalah dengan konsep Habibienomics, yaitu menggenjot sektor industri supaya memiliki nilai tambah. B.J. Habibie mampu membenahi ekonomi Indonesia mulai dari minus 13% pada 98 menjadi 0,79% pada 99. Dan yang ketiga adalah menciptakan pesawat N250 dan R80 untuk Indonesia. Dari pemberitaan yang telah disampaikan, Bapak B.J. Habibie merupakan tokoh yang dapat dijadikan contoh dalam penerapan anti korupsi. Yang dilakukan beliau adalah sebagai bentuk pelopor tunas integritas, yaitu dengan meletakkan fondasi dalam membangun sistem integritas dengan menginisiasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk menutup peluang terjadinya korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya.